Dan sampai sekarang, setahun setelah Kiai Imad menulis atau bikin huru-hara di Indonesia, belum ada satupun Habib Robito Alawiyah yang berhasil memberikan buku dari abad ke-4 sampai 9 gitu. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenang aja, kalian nggak salah channel kok. Ini emang channel Siwot TV, tapi kali ini bahasanya berbeda karena saya akan membahas sedikit terkait buku atau penelitian yang ditulis oleh Kiai Imaduddin. Jadi ceritanya beberapa hari yang lalu ada salah seorang penulis di siwot.com, di website yang saya kelola sejak tahun 2015 lalu, itu mengirimkan buku dari Kiai Imaduddin dan ada pesannya gitu ya, tolong dikirimkan kepada Ra Alif dan dibahas soal nasab para habaib yang ada di Indonesia, dan itu diragukan gitu ya bahwa mereka ini benar-benar adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nggak sepanjang itu sih pesannya, tapi kira-kira tolong dikirimkan kepada Ra Alif dan membahas soal nasab gitu ya. Jadi makanya kemudian saya harus merespon atau menjawab dari pesan tersebut, dan alasan saya kenapa pakai pakaian seperti ini karena ini adalah adab standar seorang santri ketika menghadap kepada kiainya gitu ya. Jadi saya khawatir Kiai Imad nonton video saya, jadi saya harus berpakaian seperti ini gitu. Karena kalau saya ketemu dengan kiai-kiai ya harus berpakaian seperti ini, nggak bisa pakai kaos aja gitu. Bisa aja sih, tapi nggak enak gitu karena saya tahu, karena saya ya dulu pernah nyantri, jadi ya adab untuk bertemu atau berhadapan dengan kiai itu ya memang selayaknya seperti ini, dan ini adalah baju biasa aja yang sebenarnya memang dipakai ketika sholat atau sholat Jumat gitu ya. Ya ini adalah pakaian yang memang dikenakan oleh banyak atau semua orang Islam di Indonesia rasanya gitu ya. Ini biasa aja, tapi kali ini harus saya pakai karena khawatir takut Kiai Imad nonton gitu ya, supaya kelihatan enak lah. Kalau pakai kaos aja kan wah kayaknya saya kurang sopan gitu ya. Jadi karena pesan ini disampaikan ke saya, jadi saya harus meresponnya gitu ya. Sebenarnya terkait karya atau penelitian tulisan yang ditulis oleh Kiai Imad tahun lalu itu saya cukup mengikuti. Saya baca beberapa dan kemudian juga mendengar banyak sekali diskusi dari teman-teman, karena teman-teman saya juga banyak yang menjadi pimpinan kiai atau ustadz atau para pengurus di pesantren gitu ya. Jadi ya memang mereka tahun lalu membahas soal ini, tapi saya tidak membaca, jujur aja tidak membaca secara utuh semua tulisan dari Kiai Imad ini gitu. Makanya kemarin ketika ada seorang penulis kirim ke saya dan katanya ini pesan dari Kiai Imad, waduh ini harus saya baca berarti. Jadilah saya baca seluruhnya. Sebelumnya saya meskipun nggak baca sepenuhnya gitu ya, tapi saya sudah menangkap maksudnya bahwa para habaib yang ada di Indonesia hari ini yang keturunan dari Ba'alawi itu memang secara nasab itu tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW, karena silsilahnya itu terputus atau tidak ada bukti-bukti yang kemudian menguatkan mereka menjadi bagian dari keturunan Nabi Muhammad gitu. Saya paham maksudnya gitu ya secara sederhana, tapi setelah saya baca buku atau tulisan-tulisan dari Kiai Imad yang sekitar 100 lembar halaman gitu ya, setelah saya baca selama beberapa hari terakhir ini, saya baca 2,5 kali gitu ya. Artian saya baca 2 kali secara teliti, terus kemudian baca setengah lagi. Setengah itu ya secara cepat aja gitu ya, nggak saya baca teliti satu persatu kalimatnya, tapi cepat aja. Jadi saya baca 2,5 kali gitu ya. Akhirnya saya melihat memang ini adalah sebuah karya yang sangat fenomenal sekali di abad ini. Jadi ini harus saya akui adalah sebuah tulisan yang sangat luar biasa, yang disusun dengan sangat-sangat matang sekali gitu ya. Saya nggak tahu Kiai Imaduddin ini bagaimana cara kemudian merumuskan, karena ini nggak mudah gitu. Saya pernah jadi santri 6 tahun dan kemudian ya bacalah kemudian beberapa kitab, tapi memang tidak mendalami gitu, karena setelah lulus dari pesantren jadi masuk kuliah jurusan bisnis dan manajemen nggak nyambung sama sekali memang gitu. Jadi
nggak terlalu banyak kitab-kitab yang saya pelajari, makanya kemudian saya harus membaca buku atau tulisan-tulisan Kiai Imaduddin ini sampai 2,5 kali gitu, karena saya harus hati-hati dalam membacanya, dan itu biasa saja gitu. Jadi hari ini mau saya bahas secara sederhana gitu ya, kesimpulan dari yang saya baca dari semua catatan tulisan yang disampaikan oleh Kiai Imaduddin. Mungkin nanti kapan-kapan kita live untuk diskusi terkait ini, karena ini memang menarik sekali, tapi sebelum itu mungkin saya harus baca lagi itu bukunya 1 kali lagi, karena ini banyak sekali istilah-istilah atau kitab-kitab yang saya nggak hafal, jadi saya harus baca berulang untuk kemudian bisa saya pahami atau hafalkan. Jadi hari ini saya coba bahas sekilas dulu terkait para habaib di Indonesia yang secara silsilah itu tidak nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi di Indonesia itu kan ada namanya organisasi Robitoh Alawiyah. Jadi mereka ini mencatat para keturunan-keturunan Nabi Muhammad SAW. Tapi sebenarnya ini dari nama saja Robitoh Alawiyah. Jadi silsilah mereka atau leluhur mereka itu Alawi gitu ya, atau Alwi. Nah, dalam keyakinan para habib-habib yang ada di Indonesia seperti Habib Lutfi, Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith, dan yang lain-lain itu mereka meyakini bahwa mereka adalah keturunan dari Alawi ini, dan Alawi ini adalah anak dari Ubaidillah. Nah, Ubaidillah ini mereka yakini adalah anak dari Ahmad bin Isa, dan Ahmad bin Isa inilah yang punya silsilah atau menjadi keturunan Nabi Muhammad SAW. Itu keyakinan mereka. Nah, Kiai Imaduddin dalam penelitian dan tulisannya itu kemudian mematahkan keyakinan ini, karena ternyata yang namanya Ubaidillah itu tidak tercatat dalam sejarah atau kitab-kitab nasab di abad keempat sampai ke-9 sebagai anak dari Ahmad bin Isa. Jadi tidak ada kemudian kitab-kitab yang mencatat bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak bernama Ubaidillah gitu. Jadi inilah yang kemudian membuat Indonesia tahun lalu gitu itu geger sekali terkait tulisan Kiai Imad ini. Nah, sementara di kalangan para habaib mereka meyakini bahwa Ubaidillah itu atau bapak dari Alwi itu adalah anak dari Ahmad bin Isa gitu. Padahal itu nggak ada. Nah, ceritanya dalam kitab-kitab yang dibaca atau disampaikan oleh Kiai Imad dalam bukunya itu dalam rangka untuk mencari bukti-bukti katanya. Jadi kita harus mengumpulkan, kalau dari abad 1 sampai 4 itu kan masih ada dalil-dalil dari hadis gitu ya, masih ada cerita-ceritanya seperti bagaimana kehidupan Nabi Muhammad itu kan ada dalam beberapa dalil hadis gitu. Nah, di abad keempat ini kemudian sampai kemudian ke 9, 456 sampai 9 itu banyak ditemukan dari kitab-kitab nasab. Nah, di abad keempat gitu ya, di masa hidup Ahmad bin Isa ini tercatat bahwa anaknya itu hanya 3 orang, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Nggak ada yang namanya Ubaidillah gitu. Itu ditulis di abad keempat, di masa Ahmad bin ini hidup gitu ya. Ini ditulis oleh tokoh-tokoh yang semasa atau sezaman dengan Ahmad bin Isa gitu. Nah, dalil atau bukti-bukti buku-buku ini itu menjadi satu bukti yang sangat bisa kita percayai karena ditulis di zaman yang sama. Seperti misalkan kita hari ini menulis silsilah keturunan Bung Karno misalkan, salah satunya adalah Ibu Megawati yang punya anak Puan Maharani misalkan, itu bisa kita yakini dan percayai karena memang kita menulisnya semasa dengan Ibu Mega gitu ya. Dan di abad keempat ini tidak ditemukan bahwa Ahmad bin Isa memiliki anak bernama Ubaidillah. Di abad kelima ini juga tidak ditemukan kitab-kitab yang menyebut bahwa Ahmad bin Isa ini punya anak namanya Ubaidillah. Yang konsisten disebutkan hanya 3 orang itu, yaitu Muhammad, Ali, dan Hussein. Di abad kelima itu ada seorang tokoh bernama Ubaidili yang mencatat sejarah silsilah dari Ahmad bin Isa ini, dan beliau yang
semestinya hidup sezaman dengan Alawi gitu ya, itu juga tidak menyebutkan sama sekali bahwa Alawi ini adalah cucu dari Ahmad bin Isa. Jadi tidak disebutkan, hanya menyebutkan nama anak-anaknya yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Dan Ubaidillah ini sampai kemudian harus pindah-pindah kota untuk meneliti terkait silsilah atau nasab gitu ya. Jadi di abad kelima tidak ditemukan. Nah, dari abad keempat, kemudian abad kelima, 6, 7, 8, sampai 9 itu tidak ada satupun kitab yang mencatatkan bahwa anak dari Ahmad bin Isa itu salah satunya adalah Ubaidillah. Nggak ada gitu. Jadi semuanya konsisten, anaknya 3 yaitu Muhammad, Ali, dan Husain. Baru kemudian di abad ke-10 tiba-tiba muncullah satu klaim yang ditulis oleh ditulis oleh Habib Ali Sakran. Jadi Habib Ali Sakran ini menulis buku yang kemudian mengklaim bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa yang kemudian punya anak Alawi. Yang ini yang kemudian menjadi leluhur dari para habaib yang ada di Indonesia. Jadi yang dimaksud keterputusan nasab itu ya karena baru muncul di abad ke-10. Padahal dari abad ke-4 di masa hidupnya Ahmad bin Isa sampai abad ke-9 itu tidak ada nama Ubaidillah sama sekali. Baru muncul di abad ke-10 dan itu diragukan karena tulisan ini ditulis oleh orang yang tidak sehidup dengan sezaman dengan Ahmad Ali bin Isa gitu ya. Jadi Ahmad bin Isa. Jadi dan tidak hidup sezaman dengan Alawi gitu. Jadi bayangkan gitu ya, untuk silsilah atau sejarah gitu ya, yang sejak abad keempat tidak ada catatannya, baru kemudian muncul di abad ke-10, ini patut diragukan gitu. Tapi sejak abad 10 inilah gitu ya, sejak dituliskan oleh Habib Ali Sakran ini, kemudian setelah itu muncul klaim yang terus berkelanjutan dan rata-rata semua buku-buku yang ditulis oleh tokoh-tokoh di abad 10, 11, 12 dan seterusnya itu sama-sama ditulis oleh keturunan Ba'alawi juga. Jadi keturunan Ba'alawi mengklaim bahwa dirinya adalah keturunan Nabi Muhammad SAW. Mereka adalah keturunan dari Ubaidillah dan keyakinan mereka Ubaidillah adalah anak dari Ahmad bin Isa gitu. Jadi ini yang menjadi permasalahan dan ditulis secara detail sekali oleh Kiai Imad gitu. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sejarah-sejarah atau tulisan-tulisan dari abad ke-10 itu sulit sekali untuk kemudian dibuktikan atau dipercayai karena tidak ditulis sezaman dengan Ahmad bin Isa atau Alawi itu sendiri gitu. Nah, sampai sekarang gitu ya, penelitian ini atau kesimpulan yang dimiliki oleh Kiai Imad ini itu belum ada yang bisa membantahnya sampai sekarang gitu. Jadi kalaupun ada orang membantah dari kalangan habaib, dari Robitoh Alawiyah sendiri, itu semua bantah-bantahannya gitu ya, kitab-kitab yang mereka sampaikan itu adalah kitab-kitab yang ditulis setelah abad ke-10. Dari abad ke-4 sampai ke-9 nggak ada gitu. Nggak ada satupun kitab yang bisa mereka temui. Bahwa mereka mengklaim bahwa penulis-penulis buku dari abad ke-10 dan sampai sekarang itu ditulis oleh tokoh-tokoh atau orang-orang berpengaruh, ya memang gitu, kita harus akui itu. Ya karena orang berpengaruh dan keturunan Nabi Muhammad itu dua hal yang berbeda gitu. Orang yang berpengaruh dengan tulisan terkait kebenaran silsilah Nabi Muhammad dengan kelompok Ba'alawi di Indonesia itu juga kan dua hal yang berbeda. Jadi ya sama seperti misalkan hari ini Habib Lutfi menulis silsilah bahwa beliau adalah keturunan Nabi Muhammad SAW misalkan. Ya siapa yang bisa bantah bahwa Habib Lutfi adalah tokoh berpengaruh di Indonesia, salah satu tokoh berpengaruh? Kita nggak bisa bantah, memang gitu. Habib Rizik aja tokoh berpengaruh kok. Pengaruh lah, masa nggak pengaruh gitu. Jadi ya kita nggak bisa bantah soal ketokohan para penulisnya, tapi dari data-data dan bukti sejarahnya memang sudah terputus sampai 5 abad gitu. Jadi sejak abad ke-4 sampai abad 9 nggak ada satupun
tulisan buku dari tokoh-tokoh ulama terdahulu yang mencatatkan bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa. Nggak ada sama sekali. Inilah yang membuat kita ragu atau kemudian menyimpulkan bahwa Habib-habib yang ada di Indonesia dari kelompok Ba'alawi itu sama sekali bukan keturunan Nabi Muhammad. Mereka hanya keturunan dari tokoh bernama Alawi gitu ya. Jadi ya itu yang disampaikan oleh Kyai Imad dalam bukunya. Nah, yang menarik dari cerita ini sebenarnya kan sudah tahun lalu gitu ya, sudah ribut tahun 2023 lalu gitu. Tapi sampai sekarang, setidaknya sampai saya bikin video ini, memang belum ada bukti yang bisa disampaikan oleh para habaib yang ada di Indonesia terkait silsilah mereka atau nasab mereka. Kan sederhana tantangan dari Kyai Imad gitu ya, bahwa tidak ada buku yang menjelaskan atau menuliskan bahwa Ubaidillah ini adalah anak dari Ahmad bin Isa. Dari abad keempat sampai abad 9 tidak ada sama sekali. Dan sampai sekarang, setahun setelah Kyai Imad menulis atau bikin huru-hara di Indonesia, belum ada satupun Habib Robito Alawiyah yang berhasil memberikan buku dari abad keempat sampai 9. Itu artinya mereka kehabisan waktu dan memang nampaknya tidak ada buku itu, tidak ada bukti-bukti itu. Setelah setahun berlalu, tidak ada satupun yang bisa membuktikan bahwa mereka adalah keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa membuktikan bahwa Ubaidillah yang merupakan leluhur para habaib yang ada di Indonesia itu adalah anak dari Ahmad bin Isa gitu. Jadi itulah yang kemudian menarik kita lihat gitu ya, bahwa ternyata para habaib yang ada di Indonesia itu ya keturunan Ba'alawi, dan dia adalah tokoh di masanya, di zamannya gitu ya, tapi bukan keturunan Nabi Muhammad SAW itu, termasuk Ubaidillah. Mungkin Ubaidillah juga adalah seorang tokoh di abad ke-5 gitu ya, tapi ya jelas bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Itulah yang bisa saya simpulkan dari tulisan atau buku yang saya baca kemarin gitu ya. Dan dari sini saya terus terang lega sekali, karena setelah saya membaca secara utuh tulisan atau buku dari Kyai Imad, saya merasa lega karena jadi bisa memaklumi kenapa Habib Rizik, Habib Bahar bin Smith gitu ya, itu kata-katanya, tingkah pola dan perilakunya sama sekali tidak mencerminkan Nabi Muhammad SAW. Yang sebelumnya kita tahan-tahan gitu ya, sebelumnya kita emosi tapi kita menahan diri sedemikian rupa, tapi dengan penelitian ini kita jadi maklum, wajar, emang bukan keturunan Nabi kok. Biarin aja. Mereka nggak punya ilmu seperti Habib Bahar misalkan yang bahasanya kemana-mana, wajar gitu, karena memang bukan keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi ya ini melegakan, dan semoga video ini cukup untuk menjadi satu jawaban ucapan terima kasih respon saya atas pesan yang disampaikan oleh Kyai Imaduddin kepada penulis saya. Semoga bermanfaat, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.